Oke, sekarang kita move on ke Q&A-nya. Q&A ya. Yo. Jadi yang pertanyaannya dari siapa aja nih? Dari Bang Dio yang bacain. Yo. Gue bacain ya. Ini pertanyaan pertama nih. Dari Aong Jet P5. Bang, Bukayo Saka sama Odoi bagusan mana? Bukayo Saka sih menurut gue. Bukayo Saka. Bukayo Saka. Bukayo. Bukayo. Rata-rata Bukayo ya. Tiap match dia main terus, jadi dia ngebuktiin kalau misalnya dia ya bagus gitu. Kalau Odoi kan sering dirotasi. Iya benar. Jadi dia inang-inang juga, kadang bagus, kadang jelek gitu. Tapi gue bacain dulu statsnya nih. Oke. Kalau Bukayo Saka, dia main 30 kali. Main 44 kali total ya. Di Premier League 30 kali. Golin 7, assist 10. Total menit 3.525 menit. Sedangkan Odoi, kalau Hudson Odoi ini main 36 kali totalnya, di Premier League baru main 23 kali. Golin 5, assist 5. Well, dari statsnya ya cukup kalah ya si Odoi ini. Bukayo lebih bagus kalau dari statistik. Nah, karena dia setiap match kan main, dikasih kepercayaan sama. Dan kenapa Bukayo bisa main? Karena nggak ada lagi. Iya. Kalau Chelsea masih ada Pulisic, masih ada Ziyech, masih ada Havertz, ngapain gue mainin Odoi katanya. Gitu dong. Kejam banget. Lanjut. Itu kan juga gara-gara Bukayo kan left back nih. Waduh, ada Tierney nih left back. Terus ini orang nggak ngapa-ngapain, mending udah right wingin lagi dah gitu. Balikin lagi dah gitu. Dan sama dari dua posisi itu bagus sih. Pas Bukayo jadi left back sama dia jadi winger. Oke sih. Next ya. Yuk. Dari Soeharto, anjir. Astaga. Ada tukang bakso nggak? Ini asli namanya ini ya, presiden kedua ya. Bilang, saya kayak Aduh. Buzzer kalau lihat kita, anggapnya mereka berempat aja. Ini kasih nama akun yang bener coba. Woi, ini presiden kedua kan. Gue nyebutnya presiden kedua aja ya. Tanyanya, Bang, menurut lu siapa pemain paling underrated dan overrated di EPL? Jadi masing-masing satu ya. Oke. Underrated, overrated EPL. Oke, siapa dulu nih? Duluan. Ya udah. Bang Daris. Gua. Iya. Menurut gua sih yang underrated tuh udah jelas McTominay sih. Menurut gua ya. Underrated. Kalau misalnya yang overrated, ini gua MU aja ya yang overrated ya. Fred lah jelas. Iya. Kalau dari gua underrated overrated. Underrated gua bakal pilih si Bukayo Saka. Soalnya despite walaupun gua fans MU, tapi gua lihat dari seluruh tim itu dan kontribusi Bukayo Saka dengan Arsenal itu bagus. Walaupun Aubameyangnya nggak ada, tapi Aubameyang kapan ngegolin juga sih. Tangguh. Waduh. Kalau menurut gua aja ya. Paling yang underrated si siapa ya? Si Ederson underrated nggak sih? Bisa. Menurutku sih Ederson ya. Tapi kalau overrated siapa ya? Paling siapa? Gitu. Ederson apa Henderson? Ederson Man City. Oh. Kalau overrated sih si itu. Si siapa ya? Kurang tahu sih. Overrated sih itu si siapa? Robertson. Gue belum overrated. Robertson. Gue Robertson pas kok. Robertson sih nggak apa-apa. Van. Dan gue belum bilangnya overrated menurut gue. Jadi kalau menurut gue overrated itu si Kepa Arrizabalaga. Tahu lah kenapa. Itu overharga itu. Iya. Overpriced. Gue ya. Ya, dari lo. Kalau gue underrated yang kata gue pas banget ya. Gue ada beberapa nama sih sebenarnya. Cuma kayak Emilio Martinez masih underrated.
yang udah bertahun-tahun bagusnya, cuma masih kurang diapresiasi. Cesar Azpilicueta. Oh ya, Aspi. Iya sih. Kapten di Chelsea. Keren banget kata gue. Cuma masih underrated. Terus kalau kita pindah ke overrated, gue bakal dibenci sama rival, cuma Gabriel Jesus kata gue overrated. Benar. Kalau diserang ya udah lah ya, paling kan dikit juga fansnya. Kita siapa? Lu mau serang kita? Kita siapa emang? Kalau sama Liverpool rada takut sedikit sih. Fansnya banyak. Antek-antek Dio aja banyak. MU itu terus City juara, lebih ramean Leicester ngalahin MU. Makanya bos. Juara. So ya udah itu sama City bos, ya udah ya. Emang berarti ini tuh klub kecil gitu, nggak ada supporternya. Berarti pendapatannya bukan dari fans. Ada lagi yang overrated kata gue si Adama Traore. Siapa? Adama Traore. Oh Traore ya. Cepet doang. Modric. Kagak. Modric pas kata gue. Modric overrated. Gimana Bang? Kemana ada yang bilang? Kemana ada yang bilang Modric overrated ya? Lanjut kan nih pertanyaannya nih? Lanjut dong. Lanjut ya. Ini dari kagak main TikTok. Aduh. Kagak main ngapain? Ini bikin nama nggak jelas banget sih. Mungkin dia kira Bigo Live mungkin ya. Nari-nari. Pertanyaannya, yang juara La Liga kira-kira siapa? Sama Liga Prancis. Sekalian ya, langsung aja. Dari gua pengen Barcelona menang La Liga. Soalnya dari performa yang sebelumnya itu Barcelona ngegolin terus sampai menang terus, kayak mereka mungkin dapat kesempatan gitu loh. Tapi kalau dari League One alias Farmers League, kayaknya Lille bisa dapat kesempatan untuk menang League One. Kalau misalnya di musim ini. Tapi jadinya kayak apa sih, unexpected gitu loh, kayak misal pas Leicester menang Premier League di 2016. Jadi contender gue pengen League One Lille untuk menang. Lanjut. Bang Tangguh. Tangguh aja dulu. Ulang pertanyaannya. Pertanyaannya, yang juara La Liga sama yang juara Liga Prancis kira-kira siapa? Ya, kok La Liga ya harapan saya ya tetap Real Madrid ya. Tapi pengen gitu loh, sekali-sekali Sevilla yang juara. Awas disorong loh. Ini paling beda sendiri loh. Enggak, ini paling beda sendiri loh. Ya, yang lain ATM, Madrid, Barca. Yo, ini Barca. Sevilla. Ini milih Sevilla juga. Kan biar kejutan Sevilla sekali tuh, ini. Sevilla tuh cuma bisa juara kalau ATM, Madrid sama Barca kalah di 2 match terakhir ini. Itu doang tuh. Kalau ada satu yang kalau ATM bisa 1 poin lagi aja, udah nggak bisa dong. Iya. Iya sih. Tapi kalau PSG sih ya kalau Inggris sih, Prancis sih, PSG sih tetapan. Oke, kalau dari Bang Dio gimana nih? Siapa yang bakal menang? Gue ya. Gue La Liga tetap ATM sih, gue masih milih ATM karena menurut gue mereka ya pantas lah. Kalau dibilang pantas enggaknya, menurut gue ya semuanya kan usaha, tapi menurut gue ya biar Simeone nggak diganti mungkin. Iya. Juara. Kalau di Liga Prancis menurut gue Lille aja sih, Lille. Biar PSG nyadar gitu, mereka perlu rombak squad. Soalnya beberapa bagus, sisanya mediocre kan. Kalau kata mending jual Mbappe ke Madrid aja. Madrid boleh, Liverpool boleh juga. Kami jangan ke tim yang minta sumbangan ke fans lah. Siapa tuh? Anda makin dihujat, Tangguh. Oke, jadi kalau mulai dari Vanes gimana? Gua. Yo. Kalau kita lihat La Liga,
kalau keinginan gue ATM. Tapi kemungkinan besar juga ATM sih, karena masih 2 match lagi dan beda 2 poin kan Madrid. Tapi agak membingungkan karena Madrid, Barca sama ATM nih di belakangan ini bukan rebutan menang, rebutan seri mereka. Bener. Ya, kayak jarang banget menang udah gitu kan. Barca lawan ATM juga waktu itu kemarin seri. Jadi sebenarnya agak sulit diprediksi karena nggak ada yang lagi kuat banget gitu di 3 ini. Cuma kalau kita lihat poin sekarang yang ada, ATM lebih di atas ya. Hopefully ATM sih bisa menang. Lagi kan gue bilang biar Madrid kesal gitu. Aduh ada Marcos Llorente yang di situ. Terus sama biar Barca kesal Suarez, aduh yang gue punya Braithwaite lagi di sini ada. Jangan meremehkan Lord Braithwaite. Biar garuk-garuk kepala sendiri kan Kuman. Kalau Sevilla ada Rakitic ya? Ada Rakitic ya. Ada kan Sevilla juara kan. Terus kalau Ligue 1 ini kan peringkat 1 sama 2 beda 3 poin. Lille cuma butuh 1 poin doang. 1 poin, 1 kali menang. Lille cuma butuh 1 kali menang buat juara. Dan ya gue harap sih, gue yakin sih Lille yang juara sih, karena lawannya juga nggak ketemu tim-tim lain yang oke gitu. Di si Lille ini nggak ketemu tim-tim lain yang oke, nggak ketemu Monaco, nggak ketemu Lyon, nggak ketemu Marseille, ketemunya sama Saint Etienne sama Angers, yang which is itu peringkat 11 sama 12. Sedangkan PSG juga ketemunya nggak yang susah sih. Dia ketemunya Reims sama Brest, yang itu nggak tahu gue spellingnya gimana, tapi itu peringkat 13 sama 14. Ya berdekatan. Kita lihat 2 match ini PSG sama Lille ini gampang-gampang, ya kenapa Lille nggak bisa menang sih menurut gue. Dan sekali bener juga kata Bang Dio, biar sadar gitu kalau Anda butuh left back baru. Joan Bernat tuh nggak bisa diandelin kata gue. Anda nggak bisa. CMS juga Anda punyanya Draxler, Anda punyanya Ander Herrera sama Danilo Pereira, Paredes kurang bisa diandelin. Untuk tim yang Anda beriming-iming dari dulu kan cita-cita impiannya pemilik PSG ini kan saya ingin juara UCL gitu kan. Nah, untuk seperti itu kurang ya. Anda tuh terlalu fokus ke depan saja. Anda beli Mbappe, Anda beli Neymar, Di Maria, Moise Kean itu ngumpul semua. Choupo-Moting Anda penuhnya. Itu dan gua rasa gitu. PSG tuh terlalu ya udah kayak ada pemain nih kemungkinan bisa datang nih striker nih, ayo datang gitu, nggak apa-apa numpuk dia tuh kayak seakan-akan tuh gitu kata gue. Udah sih gitu paling. Bang Daris gimana? Kalau La Liga sih menurut gue ada 2 ya, kalau nggak Real Madrid ya ATM gitu, karena yang punya kemungkinan sih 2 tim ini gitu, karena ya menang mungkin dia udah nunjukin positifnya gitu. Ya ATM juga kemarin menang, ya ATM nggak mau lepas lah gitu, karena dia udah beda berapa poin, 2 atau 3 poin gitu dari Real Madrid. Kalau misalnya di Prancis ya Lille sih kayaknya, karena ini si yang dari Turki ini si Yilmaz ini lagi on fire juga, susah juga gitu. Iya betul. Kalau Lille menang terus sih udahlah PSG mending ke laut aja gitu, karena ya lu cuma ngandelin Neymar, Mbappe doang. Backnya Marquinhos, Kimpembe, jadi ya udahlah tengahnya. Kayaknya cocok sih PSG beli Fred. bisa nyambung gitu sama yang di awal tadi ya. Di sini punchline-nya aja. Fred ke PSG. Lille tuh juga punya beberapa pemain yang bagus loh kata gue. Si Jonathan David, Yazici, Burak Yilmaz juga lagi oke kata gue. Lagi on fire itu. Kenapa? 5 tahun Burak Yilmaz. Oh iya. Renato Sanchez gimana? Dia di Lille bagus. Iya di situ di Lille. Iya. Pernah dapat itu kan apa? Yang untuk pemain muda, piala pemain muda itu? Golden Boy. Nah, Golden Boy pernah kan Renato? Oke. Martial juga pernah. Tapi gue harap sih Lille jangan sampai kayak Monaco, Ajax dan yang lainnya ya. Udah jangan dijual-jual udah. Walaupun sulit sih. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Ya.
Tapi agak kontroversial, nggak apa-apa ya. Apa tuh? Dari Attila. Normal akhirnya. Salwa atau Nadine? Waduh. Salwa yang mana ya? Gue cuma tahu Nadine doang. Salwa yang hijab, fans Chelsea. Gue cuma tahunya Nadine. Nadine kan yang fans Madrid kan itu. Iya. Ini kontroversial nih, fansnya sama-sama banyak. Salwa Nadine. Gue nggak mau duluan. Siapa duluan nih? Gue nggak mau duluan. Dari lu dulu dong, yuk. Gue dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nadine, Cuk. Nadine cakep banget. Nadine cakep banget. Udah gitu dia pinter, dia fans Madrid. Nadine pokoknya gue. Nadine. Yang Emang nggak dua-duanya, Bang? Kayak dapat aja sih. Ya. Baca nama akun TikTok gue, baca dong. Aku setia. Aku setia merah. Makanya awal gue lihat TikTok lu alay banget, aku setia. Iya, gue juga pengen ganti nama tapi bingung. Alay banget nama gue. Makanya nama gue kan Maestro. Maestro kan gue dapet dari Discord. Oke. Gue duluan deh. Gue abis ini dah. Gue abis Thomas. Gue abis Dio dah. Astaga. Gue juga pilih Nadine deh. Soalnya itu pertama kali gue tahu dia fans bola. Nggak cuma fans Madrid, fans bola juga. Jadinya ya gue harus pilih itu. Tapi mau lanjut. Gue kayak take me out lo kayak gini. Ntar palingan Nadine bilang, kalian siapa? Woi, saya pernah di fallback loh. Wih, masih di fallback kan? Wah, sudah di unfollow. Ampun suhu. Kata Mbak Nadine, nih apa sih ini orang dihujat-hujat terus? Bang Daris dong, Bang Daris. Iya Bang dong. Daris. Gue terakhir. Tanggo udah belum? Dia research dulu, mukanya dilihatin dulu. Pasti Nadine sih, karena pernah di fallback. Oh, Nadine 3-0 ya. Sayangnya di unfollow. Pernah di fallback dan Sayangnya di unfollow. Lah tinggal search username-nya aja kan, itu bisa. Username-nya Nadine. Kalau di unfollow gue kesal sih, justru gue nggak pilih sih kalau gue. Anda masih pilih. Lo ntar search aja itu username Nadine, terus masih ada lo masih ada logo yang friend atau misalnya kalau misalnya lo nggak follow. Oh enggak ya? Udah kasihan. Tapi nggak apa-apa lah, pernah gitu. Boleh lah. Setidaknya. Terakhir dari Bang Daris nih. Udah kan Bang Daris? Vanes udah belum? Vanes kan tadi Nadine kan? Gua. Oh iya, Vanes belum. Gua sih Salwa ya. Waduh. Beda sendiri ini. Waduh. 4 lawan 1 nih. Simple karena lebih cakep sih kadang. Anjay. Salwa cakep sih kadang. Lu suka yang Arab gitu ya? Enggak sih, kayak tergantung aja, kadang ada yang bilang gue belum cakep, ada yang bilang apapun dari mana gitu, kayak bisa aja ini orang cakep, ini orang enggak gitu. Ya Allah, maafin ya Allah. Salwa cakep sih. Oke, Bang Daris. Raja terakhir. Gue nggak tahu dah. Waduh. Yang mana dah? Udah deh gini deh. Lo ambil koin terus lo toss habis itu. Tapi lu tahu muka dua-duanya Bang? Kayaknya gue nggak pilih dua-duanya deh. Main aman kau. Kita udah siap-siap dihujat nih fans Salwa. Enggak. Ya deh, gue pilih Salwa aja deh. Oke. Tahun masa depan itu. Pilih sih boleh, tapi jangan ngimpi dong. Oke. Ini pertanyaan udah habis yuk. Apa ada lagi? Sebenarnya masih banyak sih. Mau lagi nih? Lagi lah. Ini udah unlimited kok. Ini udah 40 menit udah bisa nih. Oh, aman. Terima kasih Tuhan. Mukjizat
buat mukjizat habis lebaran dan kegiatan habis gue ya dah. Jadi pertanyaan gimana? Nih, lagi dicari tuh. Okay. Lagi dicari nih, banyak yang nanyanya agak aneh, masa nanya cara masuk Park Ji-suk juga. Jujur Ntar kita bikin buat publik. Ntar kita mau ngobrol santai-santai kayak atau kita mau rekam juga boleh. Ya kalau buat itu rekam bagus itu. Apa itu gini deh. Apa gini deh. Kenapa Bang Dari? Kenapa? Ya itu udah bagus, kita ngajakin salah satu follower buat diskusi juga gitu. Atau mungkin Bang Daris mungkin gini deh. Mungkin kalau misalnya Park Ji-suk melakukan kayak apa sih Google Meet atau Zoom bersama gitu, kayak ada yang follow kita terus kita invite mereka gitu. Gimana? Boleh juga. Ya. Tapi sih bukan banyak yang mau ya, cuma iya. Boleh sih kayak ya, tapi sih bukan jaminan belum masuk Park Ji-suk. Tapi kita cuma meng-invite aja gitu. Kita cuma invite buat nge-meet bareng atau enggak kalau kita mau sambil record ya paling buat pertandingan kita mau lihat ini dulu kali ya, analisis mereka seperti apa gitu. Menurut gue nih ini yang kurang, kan kalau tiba-tiba masuk cuma diem doang kan buat apa juga gitu, kasihan juga kan. Iya. Yang pasti jangan decul lah, karena kalau decul itu masuk hanya untuk ngatain saya. Iya betul Jangan. betul banget. Tapi ada sih yang ngomong gitu di komen kayak, Bang, gue mau masuk Park Ji-suk tuh, gue pengen ngata-ngatain si bocah tuh, si Madrid. Itu yang biasanya komen itu bocah yang topi biru tuh nggak masuk akal, atau bocah yang nggak. Seperti itu kata gue. Aduh. Udah kebal. Alhamdulillah. Bagus. Untung gue nggak punya fans. Apalagi Bang Dio. Lanjut ya. Gas. Next pertanyaan dari GWS. Nah, siapa? Wibu dia. Wah, parah. Bang, menurut lo Barca masih punya peluang untuk juara La Liga nggak, Bang? Gimana nih? Nah, yang paling ngerti dulu ya. Wah, enggak, udah nggak bisa. Daris. Udah nggak bisa sih. Udah. Enggak, ya nggak mungkin. Soalnya kurang aja. Tapi kan dari balik lagi gue pengen Barca menang. Atau mungkin kalau nggak Barca menang, Atletico paling. Tapi apa mungkin gara-gara Granada itu? Seri lawan Granada? Iya, mungkin bisa. Iya. Lawan Granada, kalau misalnya sama Levante menang juga menurut gue ada kemungkinan masih ada lagi kemungkinan untuk juara sih. Barca at least ya masuk Champions League lah. Masa enggak? Ya, let's be real lah. Susah lah Barca buat juara, apalagi lu. Iya. Lawannya nggak cuma satu gitu, nggak cuma Madrid, lu lagi nggak peringkat 2, lagi peringkat 3, susah juga. Iya. Gitu. Berarti lanjut lagi nih pertanyaan nih. Nah, masuk. Siapa nih? Langsung aja. Next. Dari minumnya es teh manis. Oke. Minumnya es teh manis, oke. Gue suka tuh. Jangan banyak, ntar Anda kencing manis, kawan. Iya. Bang, menurut lu siapa yang counter attack-nya lebih bahaya mana gitu? Bahaya antara Chelsea atau Man City counter attack-nya? Counter attack-nya ya. City. Soalnya City sih menurut gue, soalnya Chelsea attack aja kalau misalnya ada Werner miss. Ya tapi kalau jujur kalau all jokes aside, City soalnya ada Mahrez, Foden, Aguero, Jesus, banyak lagi. Sterling mainin nggak sih sekarang? Udah jarang ya? Ya pokoknya City lah. Oke, lanjut. Tangguh. Wah, aku sih Chelsea sih, terbukti diobok-obok trio gelandangnya Madrid, terus bertahannya Madrid, Sergio Ramos diobok-obok ya, tetap Chelsea sih. Ada kedekatan emosional ya sama Chelsea ya. Iya. Udah kalau mau bilang City bilang aja kali. Enggak kok, Chelsea beneran. Ini beneran Chelsea. Lebih serem aja gitu. Karena udah pernah ngerasain. Oke. Karena saat udah pernah lihat langsung ya, depan mata iya. gitu. Kalau tahun lalu kan
tahun lalu yang lawan City kan rata-rata kan golnya ke konyolannya si Varane kan ya. Varane. Dua-duanya. Kalau Chelsea udah terbukti di obok-obok bener itu. Lihat sendiri depan mata, waduh, balik kampung nih gue nih. Terus dibobol sama Werner lagi, aduh. Tambah-tambah itu. Itu andaikan Liverpool dibobol sama Vinicius itu. Benar. Golinnya pas itu. Kalau misalnya lebih baik ya menurut gua Chelsea sih udah jelas. Karena dia punya pemain depan yang berkualitas juga gitu, punya speed juga kayak Werner, Mount, terus Havertz lah, Pulisic, Ziyech. Jadi ya mereka punya kapasitas untuk counter attack dengan baik gitu. Kalau misalnya City mungkin ball possession-nya sih yang kuat sih dalam segi membangun serangannya menurut gua yang bagus tuh City. Kalau counter attack ya jelas lah udah Chelsea. Kalau gue sama banget sama Bang Daris karena emang Tuchel nih rencana awalnya kan counter attack ya emang di situ keahliannya gitu jadinya dan punya speed juga ya. Gak mungkin juga kalau kita balikin lagi kalau ngomongin Man City jagonya apa ya baru ball possession, tiki taka kayak gitu-gitu. Mainnya rapi. Nggak dari ngandelin diserang dulu, mana mungkin City diserang dulu, City nyerang duluan gitu. Iya sih benar sih. Dan nggak mungkin bisa dibalik juga, ada kelebihan masing-masing kalau dibalik itu Chelsea yang main tiki taka repot duluan kan. Udah mati di awal gitu. Ya dari speed aja juga kata gue menangan Chelsea sih. Itu pas buat counter attack. Bang Dio? Gue lebih takut counter attack-nya MU sebenarnya sih. Iya. Jadi gue ya skip aja ini gue ya. Mana? Ini lanjut lagi nggak nih pertanyaannya nih? Ada berapa lagi, Bang? Kita bikin 2 video terpisah aja kalau nggak nih, kalau ini kelamaan. Oh iya bisa. Ya ini kayaknya udah sejam. Yang satu buat MU Liverpool, yang satu buat ini aja. Q&A ya. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan ya, salam sejahtera dan bye. Sweat dulu nggak? Hah? Sweat dulu nggak? Sweat.